Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Wanda Winata, Noni Jeffrey, dan Reva Wardani akan mempresentasikan tentang penerapan teknologi pembelajaran. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Reva. Kepada Reva dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama, penerapan teknologi pembelajaran pendidikan pada pendidikan formal. Aplikasi teknologi pendidikan sangat relevan bagi pengelola pendidikan pada umumnya pada kegiatan pembelajaran. Aplikasi teknologi pendidikan ini dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, teknologi pendidikan berfungsi sebagai masukan bagi pembina dan pengembangan kurikulum yang disaji secara ilmiah, logis, sistematis, dan rasional sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan. Yang kedua, teknologi pendidikan berperan penuh dalam pelaksanaan proses pembelajaran, karena teknologi pendidikan menghilangkan pola pengajaran tradisional walaupun tidak secara keseluruhan. Yang ketiga, teknologi pendidikan dapat dianggap sebagai sumber belajar dan dapat memberikan rangsangan positif dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir, teknologi pendidikan dapat membuat peranan guru berkurang. Meskipun teknologi pendidikan mampu menggantikan posisi guru secara penuh, teknologi pendidikan adalah teknologi pendidikan guru adalah guru. Beberapa penerapan teknologi pendidikan lainnya pada pendidikan formal, yaitu yang pertama, menerapkan prosedur pengembangan pembelajaran dalam menyusun tingkat satuan pendidikan atau KTSP, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, dan perangkat pembelajaran lain seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, menerapkan prosedur pengembangan pembelajaran dalam menyusun bahan belajar, modul, buku teks, dan buku elektronik. Yang ketiga, menerapkan beberapa pembelajaran yang lebih menekankan kepada penerapan teori-teori belajar mutakhir. Yang keempat, mengembangkan dan memanfaatkan berbagai jenis media yang sesuai dengan kebutuhan dan mengindahkan prinsip-prinsip pemanfaatannya secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, pengembangan strategi pembelajaran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reva yang telah menjelaskan tentang pendidikan formal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi pendidikan pada pendidikan non-formal. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara umum dan kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan secara keterampilan dapat terakomodasi, teknologi pendidikan sebagai disiplin ilmu dan bidang studi yang dapat memfasilitasi pemecahan masalah belajar pada manusia dapat berkontribusi dan diaplikasikan pada pendidikan non-formal. Teknologi pendidikan beserta kawasan dan produknya bisa diterapkan pada pendidikan non-formal untuk memfasilitasi belajar peserta didik dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi dari pendidikan non-formal sebagai bagian dari pendidikan berbasis masyarakat. Satuan pendidikan pada lembaga non-formal berfungsi dalam mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Yang pertama yaitu Lembaga Pelatihan dan Bimbingan Belajar atau LPBB. Pada LPBB, indikator pelatihan yang dapat diterapkan yaitu penciptaan media dan sumber belajar, lingkungan belajar, perangkat pembelajaran, analisis karakteristik peserta didik, desain pesan, program pembelajaran, kebijakan, dan regulasi. Contoh penerapan teknologi pendidikan pada lembaga pelatihan yaitu mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan kecakapan dalam bidang teknologi, khususnya pada kawasan penciptaan, kawasan penggunaan,
kawasan pengelolaan, dan kawasan evaluasi. Yang kedua, lembaga pendidikan luar biasa. Teknologi berperan penting bagi dunia pendidikan, termasuk pada lembaga pendidikan luar biasa Indonesia. Dengan adanya teknologi, anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti perkembangan pendidikan dan pembelajaran di Indonesia. Teknologi yang tercipta dan sesuai mendukung anak berkebutuhan khusus, anak mobilitas, dan media belajar yang efektif dan efisien. Contoh penerapan teknologi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus ialah pembuatan media belajar audiobook. Audiobook dirancang khusus untuk anak penyandang tunanetra. Sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya itu lembaga diklat akan dijelaskan oleh Noni. Kepada Noni dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan yaitu lembaga diklat. Di dalam penerapan pendidikan dan pelatihan, perlu ditetapkan tujuan utama proses belajar itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar guru ketika mengajar sudah mampu memilih dan memiliki rencana serta menetapkan strategi belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Di antara tujuan belajar adalah yang pertama, untuk mendapatkan pengetahuan, yang kedua, penanaman konsep dan keterampilan, dan ketiga, pembentukan sikap. Ketiga tujuan belajar tersebut di atas dalam pembelajaran merupakan tiga hal yang secara perencanaan dan programatik terpisah. Namun dalam kenyataannya, pada diri siswa akan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Ketiganya itu dalam kegiatan belajar mengajar masing-masing direncanakan sesuai dengan butir-butir bahan pelajaran atau konten. Karena semua itu bermuara kepada peserta didik, maka setelah terjadi proses internalisasi, terbentuklah suatu kepribadian yang utuh dan untuk itu semua diperlukan sistem lingkungan dan sarana yang mendukung. Berikut contoh lembaga diklat. Yang pertama, lembaga penjaminan mutu. Yang kedua, balai latihan kerja. Balai latihan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menjembatani lulusan pendidikan dengan dunia kerja. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan tenaga kerja serta perluasan lapangan usaha. Teknologi pendidikan dalam balai latihan kerja dapat membantu untuk sistem pengelolaan latihan yang akan dilaksanakan. Teknologi pendidikan berperan sebagai perancang pelatihan maupun dapat mengembangkan media berupa e-modul untuk proses pelatihan kerja. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Noni yang telah menjelaskan. Mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.